Dan langsung saja kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini bersama dengan para narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada Ibu Aam Rohaini, kuasa hukum keluarga Sutrimo, dan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim periode 2008-2009. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Langsung saja saya ingin minta tanggapan Bu Aan nih Bu. Tadi sudah kita simak ya, ada pesampaian mewakili Febri Adriansyah, kuasa hukumnya menyampaikan turut berduka juga dan akan mengikuti bagaimana jalannya proses ekshumasi sambil menunggu hasil resmi. Tetapi juga memention tentang sakit yang sudah lama diderita oleh Sutrimo. Pertanyaannya Bu Aan, apa sebenarnya penyakit yang dimaksudkan sudah lama diderita oleh Sutrimo ini dan apakah memang ini juga yang sempat menjadi dugaan pihak keluarga menjadi penyebab mengapa Sutrimo akhirnya kehilangan nyawanya atau bagaimana? Iya, jadi gini, saya malah baru tahu dari statementnya Mas Febri bahwa almarhum itu punya penyakit yang katanya cukup lama ya. Saya tidak tahu, tapi dari keluarga, artinya itu statement beliau lah, kita hormati ya. Baik. Namun setahu kami dari pihak keluarga memang Sutrimo ini orangnya takut ke dokter. Oke. Adapun terkait dengan informasi bahwa yang bersangkutan itu sakit gula, sebenarnya lebih kepada sebuah peristiwa di tahun 2020 sekitar itu, saudara Sutrimo itu ada luka kayak bisul, lalu bolong. Nah, disitulah ketahuan bahwa dia gulanya tinggi. Adapun bahwa dia sakit terus-menerus, kami pastikan dari pihak keluarga memang tidak sakit yang terus-menerus gitu, dalam keadaan sakit tidak, karena berdasarkan informasi bukti chat WA dan lain-lain, rentang waktu 19 Juli sampai dengan 23 itu tidak pernah ada keluhan sakit apapun. Baik. Kalau jadi biar sajalah itu nanti penyidik yang akan membuktikan, tapi pada prinsipnya sampai detik ini keluarga tahunya ya gulanya tinggi, tapi juga itu tidak berdasarkan hasil lab ya. Ya. Lain-lainnya ya tidak ada gitu. Baik, jadi justru keluarga juga bingung kenapa bisa dibilang sakit yang sudah lama ya, karena pihak keluarga sendiri tidak mengetahui bahwa Sutrimo memang secara keterangan dari dokter memiliki spesifik penyakit tertentu yang sudah menahun ia derita. Nah, oke, kalau begitu sekarang kita bergeser terkait dengan proses ekshumasi Bu Aan yang sudah berlangsung pada hari ini. Ini kan jedanya cukup panjang ya Bu, lebih dari 20 hari. Koreksi jika salah ya Bu ya, tolong. Tapi kalau misalnya kita lihat terkait dengan ekshumasi dilakukan hari ini, apakah tim kuasa hukum masih optimis bahwa jejak-jejak yang penting untuk proses penyidikan kasus ini masih bisa dikumpulkan oleh kedokteran forensik, atau ada respon lain mungkin untuk mengawal pasti terkait dengan keberhasilan ekshumasi ini? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya ekshumasi itu memang salah satunya adalah untuk mencari penyebab kematiannya, begitu kan. Namun demikian kan alat bukti ini bukan hanya hasil otopsi, tapi juga ada alat bukti lain yang memang sudah dilakukan penyidikan. Namun saya tidak menilai tentang penyidikan, tapi pada prinsipnya kami dan keluarga juga memahami jika apapun nanti hasilnya, hasil ekshumasi ini, kita hormati proses hukum. Jadi begini, karena betul ini baru laporan setelah ekshumasi dilakukan setelah 21 hari, meskipun tadi kita melihat, saya sendiri melihat bahwa karena kondisi tanahnya bagus, meskipun ada pembusukan, jenazahnya masih berbentuk, masih dalam kain kapan lah, belum hancur banget. Namun demikian kan tetap kita selalu membuka peluang bisa jadi bahwa hasil nanti pemeriksaan lanjutan mungkin tidak memuaskan atau tidak dapat dinilai secara saintifik gitu, tapi kami tetap harus optimis dan berdoa bahwa penyidik dari Polda Metro Jaya bisa mencari membuat terang perkara inilah, apa benar bahwa almarhum Sutrimo ini benar-benar meninggal dengan wajar atau tidak. Seperti itu aja, Mbak.
Baik, nah kalau Pak Susno tanggapan Anda Pak dengan ekshumasi yang sudah dilakukan pada hari ini ada jeda waktu cukup panjang ya 21 hari ya kurang lebih dan ini juga dilakukan karena desakan pihak keluarga. Nah menurut Anda jeda waktu yang ada ini dibaca sebagai apa atau apa maknanya yang bisa kita lihat oleh kacamata penyidik tentunya? Pak Susno? Baik, pertama Oke. kita berterima kasih pada keluarga yang menangani. Kita berterima kasih pada keluarga Hmm? yang telah memberikan persetujuan untuk ekshumasi. Karena ekshumasi ini sangat penting untuk mengetahui penyebab daripada kematian. Walaupun bukan satu-satunya alat bukti untuk mengetahui kematian. Ya. Tetapi alat bukti ekshumasi ini berupa visum et repertum luar maupun visum et repertum dalam hasil otopsi jenazah itu penting sekali gitu ya. Nah, tetapi persoalannya apakah ini terlambat apa tidak? Ya. Terlambat ya, agak terlambat. Memang sebaiknya adalah sesaat setelah korban meninggal, tapi itu tidak bisa dilakukan karena Polri mengetahuinya pun kan setelah korban dikebumikan. Sebab apa? Sebab orang yang menemukan pertama, orang yang membawa sakit, dokter dari rumah sakit itu tidak melaporkan kepada Polri, jadi Polri nggak tahu. Juga pihak keluarga tidak tahu kalau Pak Sutrimo ini meninggalnya tidak wajar. Karena apa? Karena begitu sampai di Wangon, Banyumas, kondisi daripada jenazah sudah bersih, sudah dikapani, sudah siap dikebumikan. Sehingga malam itu tidak dikebumikan. Ya. Keluar yang tidak wajar justru dari media, ya, di televisi maupun media sosial. Nah, tapi apapun juga kita yakin bahwa kemampuan kedokteran kita bisa mengungkap penyebab kematian ini. Dan juga kita senang dengan statement pihak keluarga buat penasihat hukumnya bahwa apapun hasilnya dari ekshumasi ini keluarga akan menerima. Kita harap daripada ekshumasi ini akan dapat mengungkap apakah meninggalnya Saudara Sutrimo ini wajar atau tidak wajar. Baik. Kalau tidak wajar, masih ada lanjutan, yaitu tidak wajarnya akibat apa? Apakah akibat suatu benda tajam? Ternyata tidak. Jadi sudah ada keterangan dokter ya. Apakah penyebab senjata api? Ternyata tidak. Benda tumpul juga tidak. Apakah penyebab suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya? Nah, inilah yang sedang diungkap oleh kedokteran forensik. Kalau iya, maka harus dicari siapa pelakunya. Setelah tahu pelakunya, maka akan dapat diungkap apa motifnya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Seandainya tidak ditemukan tanda-tanda bahwa ini ada akibat perbuatan jahat atau perbuatan pidana, dan seandainya juga hasil daripada alat bukti lain juga tidak menunjukkan adanya perbuatan pidana, ya maka penyidikan dihentikan. Baik, baik. Nah, karena ada jeda waktu juga dari meninggal hingga akhirnya dilakukan ekshumasi, tapi juga kita tahu bagaimana respons yang berubah dari pihak keluarga ya saat itu Bu Aan sebelum kasus ini akhirnya diajukan ekshumasinya, disampaikan laporannya kepada pihak kepolisian. Nah, pertanyaannya Bu Aan, apa sebenarnya yang menjadi dasar motivasi utama pihak keluarga akhirnya berubah keinginan untuk memperbolehkan ekshumasi dan menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian, dan apakah dalam jeda waktu yang ada ini sempat pihak keluarga juga mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak tertentu mungkin? Silakan. Oke, jadi begini, kalau alasan paling utama kenapa berubah pikiran itu adalah karena pada saat pihak keluarga bertemu dengan saya dan saya jelaskan seluruh prosesnya segala macam, artinya bahwa keluarga laporan atau tidak, karena sudah ada laporan di Jakarta, begitu kan, dan ini sebenarnya tindak pidana umum, maka pemeriksaan tetap bisa dilakukan
Dan terkait dengan ekshumasi bisa ditempuh dengan meminta penetapan dari pengadilan. Artinya suka tidak suka keluarga harus menerima ini, gitu kan. Nah, satu itu. Kedua, bahwa kita diskusi terkait, coba kita buka mata kita. Ada nggak kejanggalan? Tentu saja kejanggalan yang saat itu dirasakan pertama kali adalah karena HP dan barang-barang pribadi milik almarhum yang tadinya dijanjikan akan dikembalikan besoknya melalui paket ternyata tidak pernah sampai. Satu ya. Terus yang kedua, orang yang HP pengantar jenazah yang HP-nya dulu dihubungi untuk urusan menyerahkan jenazah, ternyata pada saat dihubungi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Artinya keluarga sudah hilang kontak, mau kemana sebenarnya menanyakan HP dan ini dan barang-barang pribadi milik korban. Itu dulu yang dua, gitu kan. Lalu kemudian karena di media massa beredar potongan gambar yang dimana korban itu ternyata mengeluarkan busa di hidung, gitu kan, di mulut segala macam dan lain. Sementara pihak keluarga taunya semuanya tidak ada masalah, gitu kan. Nah, begitu kuasa ke saya kan saya melihat surat-suratnya, saya juga kaget kenapa surat-suratnya begini dan tidak ada yang menyebabkan memberikan kronologis bahwa kematiannya karena apa, sama sekali tidak ada. Belakangan ternyata fakta yang tidak bisa ditolak bahwa ternyata sejak awal ada informasi penyebab kematian yang disembunyikan oleh pengirim jenazah, begitu kan, kepada keluarga. Itu. Baik, jadi pihak keluarga akhirnya dalam tanda kutip ya Bu ya merasa dituntun untuk melihat persoalan ini dan akhirnya sampai pada keyakinan bulat tekadnya untuk meminta kejelasan apa yang menjadi penyebab kematian Soetrimo. Betul, meskipun itu rapat panjang karena melibatkan seluruh keluarga. Karena mohon maaf bagi orang kecil ini untuk menempuh upaya melaporkan polisi berhadapan dengan pihak luar yang tentu saja entah siapa ya, tapi bagi keluarga ini banyak pertimbangannya. Tapi setelah diyakinkan, lalu kita sama-sama kalau mau berjuang, ibu dan bapak mau berjuang, saya siap membantu. Baik. Tapi kalau tidak itu juga hak, begitu kan, gitu aja sih. Ya, nah Bu Aan tadi soal intervensi ataupun tekanan, apakah pihak keluarga pernah mendapatkan dalam bentuk apapun itu Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi alhamdulillah sebenarnya apa yang ditakutkan itu tidak pernah terjadi. Jadi dari dulu sampai dengan sekarang setelah dilaporkan, alhamdulillah tidak ada tekanan apapun dari siapapun, baik kepada keluarga maupun kepada kami sebagai kuasa hukum. Baik, jadi tidak ada tekanan ya? Tidak ada masalah, tidak ada tekanan. Dan kalau untuk urusan itu sih Kepolisian Polresta Banyumas juga sudah memberikan perlindungan semaksimal mungkin karena sejak awal aduan kami memang mengajukan permohonan perlindungan. Baik, nah kemudian sampai dengan saat ini apakah apapun yang dijanjikan terkait dengan barang-barang pribadi selain handphone ya yang pernah dibawa terakhir oleh Soetrimo saat kembali dari Banyumas ke Jakarta, ini sama sekali artinya tidak kembali lagi ke pihak keluarga? Tidak kembali dan dipastikan bahwa barang itu pasti berada di orang-orang terdekatnya Soetrimo waktu kerja bersama di rumahnya FA, itu pasti. Kenapa? Karena pada saat menghubungi bahwa Soetrimo meninggal dunia itu menggunakan HP-nya Soetrimo. Artinya HP itu dipastikan berada di TKP di kurang lebih di sekitar rumahnya FA, kurang lebih seperti itu. Baik, nah Pak Susno boleh ditanggapi Pak terkait dengan pihak keluarga akhirnya setelah dituntun ini baru bisa memiliki keyakinan hati yang bulat untuk dapat melanjutkan mencari tahu penyebab kematian Soetrimo ini dan juga tadi ya soal zat atau racun yang diduga ini juga bisa saja ada dalam tubuh Soetrimo. Apakah Anda selama menjadi seorang penyidik dulu pernah menemukan kasus serupa dan hasilnya mengatakan negatif? Nah, jika menemukan persoalan seperti ini apa strategi selanjutnya yang biasa dikerjakan oleh penyidik? Ya, hasil daripada ekshumasi itu sangat penting gitu ya, untuk melakukan langkah selanjutnya. Kalau hasilnya mengatakan tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan kematian tidak wajar ya, dan berkesimpulan meninggalnya wajar gitu, maka kita lihat alat bukti yang lain, alat bukti saksi dan alat bukti lain. Kalau semua alat bukti sama gitu, maka penyidikan dihentikan.
Baik, jadi dihentikan begitu saja kalau memang hasil ekshumasi ternyata tidak menunjukkan ada tanda-tanda pidananya. Bukan dihentikan begitu saja. Perintah undang-undang harus dihentikan. Tidak boleh memaksakan bahwa ini harus sesuai dengan apa yang berlaku di opini masyarakat, ya. Baik. Tapi bukan berarti masyarakat tidak boleh beropini, boleh saja. Justru opini itulah yang menjadi tantangan daripada penyidik untuk diungkap. Cara mengungkapnya dengan apa? Dengan alat bukti forensik, alat bukti saksi, CCTV, sidik jari, DNA, dan lain-lain. Kalau semua alat bukti sudah menyimpulkan bahwa meninggalnya wajar, ya sudah selesai. Gitu. Baik, nah kalau begitu Bu Aan, jika kita masih menunggu terkait dengan hasil ekshumasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah dari pihak keluarga mungkin dalam waktu dekat ini tengah mendiskusikan juga mungkin untuk dapat memberikan bahan-bahan yang akan diteliti oleh pihak kepolisian yang dimiliki oleh Soetrimo dan dikira mungkin masih ada sangkut paut ya dengan hari-hari terakhir Soetrimo, atau justru hanya bersifat menunggu saja bagaimana nanti hasil ini akan dikeluarkan? Ya, kalau dari keluarga kan memang sudah diperiksa seluruh bukti-bukti, termasuk HP dari adiknya almarhum Soetrimo kan memang sudah disita karena di situ ada riwayat rekaman percakapan dan apapun kontak-kontak antara adiknya dengan Pak Soetrimo. Kita semua keterangan yang kita ketahui sudah diserahkan. Untuk hal lainnya tentu saja kalau ada nanti temuan baru atau apapun kita pasti berkoordinasi dengan penyidik. Tapi selebihnya kita adalah menunggu ekshumasi dan juga tindak lanjut dari pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya terhadap saksi-saksi yang lain jika memang dilakukan. Baik, nah untuk perlindungan bagi pihak keluarga sepanjang kasus ini berjalan, apakah juga sudah ada asistensi yang dibutuhkan dari pihak LPSK atau mungkin sudah mendaftarkan atau justru di reach out terlebih dahulu, Bu? Di siang, jadi baru tadi siang pada saat ekshumasi memang perwakilan keluarga dan saya juga bertemu dengan teman-teman dari LPSK. Pada prinsipnya kami memberi ruang kepada keluarga untuk mendengarkan penjelasan tentang LPSK. Intinya bahwa negara hadir, segala macam dan lain-lain. Namun demikian, untuk memutuskan apakah mau dilindungi LPSK atau tidak, sampai detik ini tidak ada keputusan. Karena pertimbangan dari keluarga, pertama kalau untuk Ibu dan Mbak Anis, sama sekali tidak mau ketemu orang lain, hanya mau ketemu saya. Lalu tentang yang lain-lain, alhamdulillah sampai detik ini perlindungan yang diberikan oleh Polresta Banyumas atas permohonan saya sebagai kuasa hukum juga mereka sudah cukup nyaman kurang lebih. Kita tidak menolak, namun demikian apapun ke depan kita pasti koordinasi dengan LPSK. Kalau situasi berubah semoga tidak ya. Tapi prinsipnya keluarga belum memutuskan apakah mau menggunakan LPSK atau tidak. Karena konsekuensinya kalau misalnya pakai LPSK berarti saya harus mundur untuk pelaksanaan lainnya kan itu konsekuensi karena LPSK yang akan bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka seperti itu. Baik, jadi masih mendengarkan terlebih dahulu ya, keputusan belum diberikan, tapi yang pasti akan mengikuti setiap prosesnya sesuai dengan ketentuan. Nah, terakhir Pak Susno, untuk kasus ini karena sekarang sudah masuk babak baru, ekshumasi sudah dilakukan. Nah, menurut kacamata Anda, penilaian Anda, apakah membutuhkan waktu lama, mungkin lebih lama lagi bagi pihak kepolisian untuk bisa mengetahui, menyusun puzzle dari penyebab kematiannya Soetrismo, atau justru saat ini sudah hampir mencapai kepada hasil kesimpulan? Karena kan sebenarnya ditunggu-tunggu kemarin adalah bisa melakukan ekshumasi juga. Ya, nggak bisa gitu. Harus hasil ekshumasi keluar. Tanpa adanya hasil ekshumasi ya nggak bisa disimpulkan. Nah, karena ekshumasi ini akan menentukan meninggalnya wajar atau tidak. Kalau tidak wajar maka ini karena pidana atau bukan pidana. Kalau ternyata meninggalnya tidak wajar karena pidana, ya baru. Nah,
bisa tindak lanjut. Nah sekarang persoalannya berapa lama Ya, eksumasi betul. ini? Ya saya eksumasi ini karena ini banyak sampel yang diambil, banyak sampel yang diperiksa dan menyebabkan berbagai disiplin ilmu dan mereka memeriksanya sangat teliti. Saya yakin ini 2 minggu ya mungkin belum selesai. Oke. Jadi 2 minggu mungkin masih belum rampung ya. Jadi kita harus lebih bersabar lagi menunggu ya. Yang penting prinsip kehati-hatian dijalankan dalam menuntaskan puzzle kematian dari Sutrimo ini. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan. Pak Susno dan juga Bu Aan, kita kawal terus kasus ini hingga ada kesimpulan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.